Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana ini sepertinya pelajaran penting bagi pejabat-pejabat lain, utamanya mungkin Pak Mahfud MD kali ya, terkait dengan private jet, teman-teman. Nah, Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, itu menyewa private jet, teman-teman, dengan uang pribadinya. Dengan uang pribadinya nih ya, untuk meninjau pertanian-pertanian yang ada di daerah. Dan juga ternyata beliau mengambil uang gajinya tiap bulan di Kementerian Pertanian, kemudian beliau sumbangkan untuk anak yatim. Seluruhnya, teman-teman. Wah, ini luar biasa sih, patut dicontoh, dan sepertinya Pak Mahfud harus belajar dari Pak Amran Sulaiman ya. Dan ternyata Pak Amran Sulaiman maksudnya tidak pernah melaporkan penyewaan jet pribadi ini menggunakan uang pribadinya kepada presiden untuk keperluan cari muka dan segala macam. Dia nggak pernah, teman-teman. Biarkan katanya ini menjadi tabungan beliau di akhirat. Wah, ini luar biasa sih. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Halo Pak Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik Pak. Pak, ini katanya mau jalan-jalan. Ya, Tugas kemana hari ini kira-kira? ya ke Surabaya. Ke Surabaya? Ya, lihat langsung pertanian apa sih masalah yang bisa diselesaikan. Saya boleh ikut? Boleh. Oke ya, ikut ya. Ayo, ikut. Kita ikut yuk. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, Pak Amran, jadi Pak Amran ini pernah menjabat Menteri Pertanian selama 5 tahun di periode pertama Pak Jokowi ya. Dan di periode kedua beliau menjabat lagi setelah Menteri Pertanian sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo, ditangkap oleh KPK, teman-teman. Kita akan pergi naik pesawat. Ya, naik pesawat. Pesawat ini Pak? Ya, Private jet loh. Bukannya jet pribadi. Ini Ya. Pak? itu dipakai, disewa, Aha. dan boleh Anda pakai. Boleh saya pakai? Loh, Boleh. nggak disewa? Panik ataupun reporternya loh. Dia Sewa, ini Bapak sewa? sewa kita Untuk keperluan untuk keperluan mempermudah mobilitas ya Bapak? mobilitas, memantau pertanian seluruh Indonesia. Sebentar. Sebelum saya Sebentar, Ini takut ya kan? duit biayanya kan ratusan juta secara operasional. Terus ini dibebankan ke negara. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Maksudnya pakai duit Bapak sendiri? Iya, nggak apa-apa. Wow. Pakai duit pribadi sewa private jet untuk kerja loh. Waduh, ini baru menteri, guys. Luar biasa ya. Wah, kayaknya Pak Mahfud harus nonton ini deh. Ini baru naik private jet ya. Kalau Kaisang kan bukan pejabat. Ada di dalam Pak Mahfud pesawat, pejabat. melanjutin ketidakpercayaan saya masih nggak percaya sih Pak. Berarti Bapak ngeluarkan kocek sendiri Pak? Ya, gini. Coba kita tarik ke belakang sebelum merdeka. Jangankan materi. Dulu, nenek kita, termasuk ayah saya kan prajurit. Nyawanya saja dia siap persembahkan untuk merah putih. Apalagi cuma hal kecil. Itu nyawanya. Dulu para Hal pahlawan kita kecil nggak loh. pernah ditanya gaji. Nggak pernah apa yang kamu harus berikan imbalan dari negara. Nggak pernah tanya itu. Nyawanya dia serahkan untuk negara. Dan mereka jadi pahlawan. Masa kita generasi sekarang hanya dengan masalah kecil kita meminta pamrih pada negara. Sebenarnya ini kan kecil, masalah kecil. Kalau dibilang kecil sih, sebenarnya kalau dari informasi yang saya coba himpun ya, harta Masalah kekayaan yang kecil loh. dilaporkan oleh Pak Menteri itu ke negara di LHKPN itu 1,1 triliun, kira-kira seperti itu Wow. ya, di Januari 2024. Dan operasional itu sekitar 300-an juta untuk perjalanan. Terus itu dibilang kecil, Pak, masih ada lagi nih yang belum saya pikir, bikin saya wow lagi adalah gaji nggak diambil. Iya. Benar Pak? Sebenarnya gaji aku ambil, Oh, tapi diambil. nanti di akhirat itu kan untuk anak yatim piatu. Wah, Itu luar tabungan biasa. yang sesungguhnya adalah tabungan manakala kita berbuat baik untuk orang. Itu kan tabungan yang sesungguhnya. Tabungan yang kita tabung di bank itu kita tidak tahu siapa yang ambil nanti. Apakah kita nikmati anak cucu atau orang lain. Dulu aku hidup pas-pasan. Dibawa
kan ada sekarang miskin ekstrim. Aku Iya. di bawah miskin ekstrim. Jadi kami sudah syukuri apa yang diberikan Allah. Ketika menggunakan seperti ini pesawat sewa untuk perluan mobilitas, kemudian mengecek semua pekerjaan Bapak di seluruh Indonesia nih, Pak Presiden tahu Pak soal apa yang Bapak lakukan sekarang ini? Ini nggak perlu dilaporkan karena ini masalah kecil. Oh, jadi Nggak Masalah perlu kecil. beliau tahu. Ini kan ya banyak orang melakukan lebih daripada saya. Wow. Para prajurit yang gugur di medan perang itu nyawanya tidak ada nilainya, tidak bisa dirupiahkan. Kemudian pahlawan-pahlawan kita dulu memerdekakan republik itu tidak bisa dinilai apa-apa. Wow. Dan Ini baru bisa menteri, guys. merdeka juga tidak pernah tanya gaji pahlawan kita, tidak pernah tanya apa yang saya harus ambil, apa saya harus diberikan pada negara. Enggak, kita ini bersyukur hidup dalam keadaan merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan, membangun republik ini bersama dalam kondisi aman, damai, dan seterusnya. Oke, Pak, bicara soal pesawat jet seperti ini, sebenarnya ini adalah hal yang jadi sorotan belakangan. Ya. Karena kita tahu ya, kasus pejabat yang sebelumnya Bapak menjabat di Kementerian Pertanian juga sempat akhirnya terekspos menyewa pesawat pribadi tapi dianggarkan ke negara. Nah, ini tentunya kan akan jadi Pakai uang palak, pembicaraan masyarakat. Oh, ternyata Pak Amr juga pakai pesawat. Tapi ini tadi sudah diklaim ya bahwa tidak menggunakan sepeser pun anggaran negara ya. Jadi gini, yang pertama masa lalu kita ikhlaskan. Kita nggak usah bahas masa lalu, kita bahas gagasan, kita bahas ke depan. Terkait dengan sewa menyewa, tentang kalau kami, insya Allah, dan Anda boleh cross check nanti sama pegawai, sama siapapun di kantor, kami tidak, insya Allah kami tidak bebankan pada kantor. Wow. Kami setelah kemarin pernah istirahat 4 tahun, boleh cek, kami tidak pernah komentar. Kenapa? Saya pernah di dalam, ngerti sulitnya mengelola negara, ngerti bagaimana membangun ini republik. Pak, bicara soal kasus-kasus yang lagi menderap kementerian yang Bapak pimpin saat ini, bagaimana caranya Bapak memulihkan kepercayaan masyarakat? Karena luar biasa loh Pak, yang di dijembreng di Iya pengadilan itu bikin orang tercengang semua. Iya. Itu bagaimana Bapak Kasus PR-nya? Sahrul Limpo Selain kan. memang tugas dari Pak Presiden pasti tentang kabar Iya. pertaniannya ya dijalankan, tapi memulihkan nama baik kementerian itu juga penting. Dulu kan kami 5 tahun, itu WTP pertama kami dapatkan pada saat itu, periode itu. Oke. WTP pertama, selama Kementerian Pertanian Anda. Wow. Setelah sekarang, saya yakin masyarakat paham. Insya Allah kalau di Kementerian Pertanian, kalau ada yang coba-coba bermain-main, aku pasti pecat. Dari dulu aku saya Wow, copot, luar biasa. demosi dan copot itu ada 1.500 selama 5 tahun. 1.500. 1.500. Wow. Pernah aku copot eselon 1, itu satu hari 11 orang. Wow. Dia tidak capai kinerjanya. Jadi kita terapkan meritokrasi. Oke. Kita terapkan. Jadi jangan kita pilih kasih. Jagung harus produksi ini harus bawang harus produksi sekian. Tapi kalau tidak capai, biasa kami ganti, copot. Tetapi bukan berarti kami itu tidak boleh ikut lagi. Boleh. Oh, Banyak ikut lagi. Setelah saya copot, saya tanya, sanggup? untuk Tarung kembali lagi. di posisi yang Posisi semula, sanggup? Aku masuk. Oh gitu Pak. Ada, banyak. Jadi bisa dikatakan nanti ke depan Kinerja ya. apa yang terjadi kemarin tidak akan terjadi. Seperti apa? Kami tidak berani mengatakan tidak akan terjadi. Mhm. Tapi kalau kamu temukan, pasti tak beresin. Sebenarnya ini orang-orang pertanian orang baik. Dulu Sebenarnya orang gitu ya. Nah, kan dulu swasembada kan mereka-mereka. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa termasuk saya. Betul. Nggak ada orang yang sempurna termasuk saya. Pasti. Saya pasti tidak sempurna juga. Mhm. Tapi mari kita kolaborasi, mari kita sinergi untuk membangun negeri ini. Dan kami pantang membahas kejadian masa Oke. lalu. Nggak terlalu penting bagi kami. Kalau orang ingin maju, jangan banyak melihat kaca spion kalau naik mobil. Itu bisa tabrakan tuh. Apalagi membahas orang lain. Biarkan gosip yang membicarakan itu ya Pak. Kemarin udah enak ya 4 tahun ya Pak ya? Iya. Enak gak itu ngerasanya 4 tahun? Sudah selesai 5 tahun kerja keras, terus 4 tahun
lebih santai apa lebih sepaneng sebenarnya? Kayak pengen kerja banget gitu. Dimanapun berada itu sebenarnya enak. Yang penting kita bersyukur. Jadi bersyukur setiap apa yang kita dapatkan dari Allah. Setiap kita ini diberikan kesehatan, syukur, diberi rezeki, bersyukur, diberi jabatan, bersyukur. Itu Bapak ikhlas, bersyukur. Istri, keluarga gimana waktu itu, Bang? Ya, diberi pemahaman biasa. Dalam perbedaan pandangan itu biasa. Kadang tanya anak-anak, Pak jarang di rumah, aku cuma beri pengertian. Nah, negara membutuhkan, negara memanggil, dan kamu akan rasakan juga nanti setelah besar. Amin. Negara butuhkan kamu. Tapi kalau boleh memilih, mending jadi menteri apa jadi pengusaha? Manusia itu selalu memilih yang enak-enak. Tapi takdir bisa saja kita mengatakan baik, tapi Allah mengatakan itu bukan di situ tempatnya. Tapi kita akan nanti lihat nih, nanti kita kemana aja sih, Pak? Kita ke Bangkalan, Kalau itu ngapain? melihat pompanisasi. Oke. Kemudian Jadi intinya gini, karena ini adalah El Nino, kekeringan, solusi cepat untuk memproduksi padi adalah itu sawah-sawah upland tak ada hujan, agar bisa tanam 3 kali, kita pompa mengairi lahan-lahan tak ada hujan ini, yang dulunya tanam 1 kali bisa jadi 3 kali. Itu solusi cepat. Luar biasa Pak Menteri ya. Waduh. Wow, inilah guys menteri yang bisa menjadi percontohan bagi yang lain ya. Sewa private jet untuk bekerja meninjau pertanian-pertanian di Indonesia. Kemudian gaji diberikan untuk anak yatim. Dan beliau bekerja ya ikhlas tulus gitu. Bayar. Apanya itu udah? Ini pompanya. Enggak bayar. Oh, enggak bayar kalau ya. Enggak, kan biasa tuh ada yang minta 5 juta, 10 juta satu pompa. Oh, enggak ada, enggak. Enggak, tapi itu ada perintah itu dari atas, ada? Enggak ada. Dulu-dulu ada nggak? Kalau traktor ada minta uang? Enggak, Pak. Enggak hanya terima enggak pernah. Karena itu disuruh. Ada wajib. Enggak Ada perintah Pak. dari atas. Selama ini kami sebagai ketua kelompok Tapi biasa kan kasih 1 juta, 2 juta. belum ada, Pak. Belum ada. Ah, Ya, belum ada. pompa ini belum ada minta-minta. Belum ada. Pompanya sekarang yang sudah tiba berapa? 135 Pak. Sudah tiba belum? Sudah. Di tempatnya di Kodim. Belum dapat 29. Titip kita. Tibanya kapan? Baru tadi malam. Karena kan perintah saya menteri mau datang baru didatang ke pompanya, iya. Kayaknya tadi malam. Tadi malam ya. Tadi malam. Karena tahu sudah menteri mau datang kan? Mungkin transportasi juga meluncur bergerak. Nah, Dan akan ditambah lagi 78. Luar biasa, ini langsung ngecek, dia tahu lapangan loh. Jati tahu nggak namanya benih padi? kayak biji gitu kan, Pak? Iya. Gimana cara tanamnya? Mundur, maju, ke samping atau ke atas? Nanem ya Ke di bawah aja atas gitu, ya kan? Maju mundur, mana maju mundur ya? Saya nggak paham. Kalau saya kalah, Ah. aku kasih hadiah. Oh, kita lomba nih, Iya, racing. lomba. Kalau aku kalah, Ah. aku kasih bibit. Aku kasih hand tractor satu. Luar Hand biasa. tractor satu mahal tuh. Berapa harganya satu? Saya mau pakai buat apa nih, Pak? Nggak Saya apa-apa. sumbangin aja ya, saya sumbangin ya. Disumbangin aja hand tractor hadiahnya kalau kalah. Saya kalah. Oh, kalau gitu jangan saya doang, boleh nggak, Pak? Ada yang lain dong. Apa? Ditantang Waduh, loh langsung kita nanam akan padi. Di challenge nih sama Pak Menteri buat nanam padi. Wah, nanam itu susah guys, susah Nanam banget. cabai di kebun aja nggak pernah. Fun fact, saya baru pertama kali nyemplung sawah nih. Nah, Kasih tahu teorinya dulu, Pak, sebelum lomba. Seperti apa Teorinya. teorinya kalau nanam padi itu? pertama, ini dipegang tangan Oke. kiri kan. Tangan kiri. Ini diambil satu-satu. Tanam, tanam, Boleh, tanam. boleh, Tapi mundur, harus lari mundur. Oke. Wasit. 1, 2, 3. Mundur. Lincah Pak Menteri nanam Jangan padinya satu, loh. Pak PJ. Harus 3. Ya. Harus 3. Harus 3. Lincah Pak Menteri loh. Jangan Wah, ini satu. baru menteri guys. Pak Bupati. Tahu teori, Jangan tahu satu praktek. biji. Waduh. Wah. Menang. Waduh guys, ini luar biasa Pak Menteri ini. Salut ya sama Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman ya. Andi Amran Sulaiman, luar biasa. Tapi memang guys, nanam padi itu susah loh. Saya tuh pernah ya diajak sama bapak di kampung, pernah nanam jagung.
Itu dipukul, disimpan jagungnya, habis itu ditimbun lagi guys. Kalau nggak salah ya, saya udah lupa, udah berapa puluh tahun lalu gitu. Itu pinggangnya sakit banget loh. Waduh, inilah petani-petani itu harus sejahtera teman-teman, harus sejahtera, harus betul-betul diperhatikan hajat hidupnya, harga-harga itu harus diperhatikan. Karena nanam padi itu susah guys, susah banget. Jagung susah, saya tuh pernah pinggang itu kayak mau patah guys. Dan inilah pelajaran hidup yang paling berharga yang saya terima dari orang tua, yang mengajarkan bahwa ya hidup itu keras gitu, hidup itu tidak gampang. Mencari makan, mencari uang itu tidak gampang teman-teman. Perlu usaha, butuh sakit, butuh tangisan bahkan mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Dan inilah mungkin pelajaran penting juga dari Pak Amran Sulaiman, seorang yang patriotik saya bilang ya, setelah Pak Prabowo, mungkin Pak Amran yang sangat patriotik di jajaran Menteri Pak Jokowi, karena sewa private jet teman-teman, dari uang pribadinya loh, untuk memantau pertanian-pertanian yang ada di Indonesia. Ini kan hal yang luar biasa, mau berkorban untuk negara, yang dimana orang-orang lain kadang memanfaatkan uang negara untuk pribadinya gitu. Ini Pak Amran sangat luar biasa teman-teman. Inilah pelajaran penting dari Pak Amran Sulaiman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.